Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 11 dari kelas pendidikan biologi unggulan 2018 yang beranggotakan Alma Dwi Rahmawati dengan NIM 021 dan Alvin Abdanur Rahman dengan NIM 049. Dalam video kali ini, kami akan membahas 3 topik utama, yaitu pengertian negara megabiodiversitas, yang kedua kriteria negara megabiodiversitas, dan yang ketiga adalah ulasan 10 negara megabiodiversitas. Megabiodiversitas berasal dari dua kata, yaitu mega, yang berarti besar, dan biodiversitas, yang berarti keanekaragaman hayati. Jadi, megabiodiversitas adalah suatu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman yang melimpah dibandingkan dengan negara-negara lain. Kriteria utama penetapan negara biodiversitas adalah endemisme. Pertama, pada tingkat spesies, kemudian genus dan famili. Untuk memenuhi syarat sebagai mega diversa, suatu negara harus setidaknya memiliki 5.000 tumbuhan dunia sebagai tanaman endemik. Yang kedua, memiliki ekosistem laut di dalam perbatasannya. Berikut adalah 10 ulasan negara mega biodiversitas. Yang pertama adalah India. India merupakan salah satu negara megabiodiversitas yang memiliki 7 hingga 8% spesies dunia dan mewakili 4 dari 34 hotspot biodiversitas yang teridentifikasi secara global, meliputi Himalaya, Indo-Burma, Western Ghats, dan Sri Lanka. Lebih dari 91.200 spesies hewan dan 45.500 spesies tumbuhan yang telah didokumentasikan di 10 area biogeografi. Selain melimpah dalam jumlah spesies, India juga memiliki nilai endemisme yang tinggi. Dalam segi hewan vertebrata endemik peringkat global, India menempati urutan ke-10 pada kelompok Aves dengan jumlah 69 spesies, kelima pada reptil dengan 156 spesies atau setara dengan 47% dari total spesies dunia, dan ketujuh dari amfibi dengan 110 spesies atau setara dengan 61,2% dari total spesies dunia. Berdasarkan Red List IUCN 2010, 94 spesies mamalia, 78 spesies aves, 66 spesies amfibi, 30 spesies reptil, 122 spesies Pisces, 113 spesies invertebrata, dan 225 spesies tumbuhan dikategorikan sebagai sangat terancam punah, dan rentan punah. Negara yang kedua adalah Australia. Luas Australia adalah 10% dari luas bumi, namun mendukung lebih dari 70% keanekaragaman hayati di bumi. Australia merupakan habitat sekitar 600 hingga 700 ribu spesies. Southwestern Australia termasuk salah satu 34 hotspot biodiversitas global. Di dalamnya diperkirakan terdapat 50% spesies tumbuhan endemik dunia dan 42% spesies endemik vertebrata terestrial. Namun, biodiversitas Australia terancam pelestariannya akibat dari aktivitas manusia. Sejak adanya European Settlement, lebih dari 50 spesies hewan dan 60 spesies tumbuhan dinyatakan punah. Untuk mengatasi kepunahan, pemerintah Australia aktif dalam pembuatan perjanjian internasional untuk melindungi keanekaragaman hayati secara global, serta pemerintah Australia juga berupaya menegakkan strategi dan kebijakan untuk melindungi biodiversitasnya agar tetap lestari. Negara yang ketiga yaitu Afrika Selatan. Diakui sebagai salah satu dari 17 negara mega biodiversitas, Afrika Selatan memiliki 2/3 spesies tumbuhan dari keanekaragaman tumbuhan dunia. Hal ini disebabkan oleh iklim, topografi, dan geologinya yang sangat bervariasi sehingga menyebabkan tingkat endemisme yang tinggi. Afrika Selatan merupakan habitat bagi 10% spesies tumbuhan dunia, 7% spesies reptil dunia, 15% spesies organisme laut dunia. Biodiversitas terestrial dapat terbagi menjadi 9 bioma, sungai menjadi 31 ekoregion, dan muara dan pesisir laut terbagi menjadi 3 zona biogeografis. Tingkat endemisme Afrika Selatan mencapai 70% dari total spesies dunia pada spesies invertebrata. Contohnya yaitu abalon yang hidup di pantai Afrika Selatan, 60% tumbuhan dari total spesies dunia. Contohnya yaitu The King Protea yang merupakan bunga kebangsaan negara yang tumbuh di Cape Floristic Region, dan 56% amfibi dari total spesies dunia. Contohnya yaitu Cape Platana. Hotspot biodiversitas tanaman terletak di Cape Floristic Region, Sukulen Karo Ecoregion, dan Maputalan Pondolan Albany Corridor. Negara yang keempat adalah Cina. Menjadi salah satu negara mega biodiversitas, Cina hampir memiliki semua tipe ekosistem, mulai dari pertanian, hutan, perairan, pedalaman, laut, pesisir, lahan kering, semi gersang, pegunungan, dan pulau. Cina merupakan habitat bagi sekitar 6.347 spesies vertebrata, termasuk di dalamnya 581 spesies mamalia, 1.371 spesies aves, 376 spesies amfibi, 284 spesies reptil, dan 3.862 spesies Pisces. Jumlah spesies aves menempatkan Cina pada peringkat pertama dunia, dan spesies Pisces merupakan 20,3% dari spesies total dunia. Selain itu, Cina memiliki lebih dari 30% spesies tumbuhan yang menempatkannya pada peringkat ketiga setelah Brazil dan Kolombia. Ancaman utama terhadap biodiversitas di Cina adalah, yang pertama, tingkat konsumsi hewan dan tumbuhan liar yang tidak terkontrol. Yang kedua, eksploitasi habitat.
kurangnya perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan liar, spesies invasif, penggundulan hutan, polusi, serta penggunaan tanah yang berlebihan. Negara yang kelima adalah Malaysia. Berdasarkan data statistik pemerintah Malaysia tahun 2012, sekitar 60% dari luas total daratan Malaysia masih berupa hutan, yang termasuk hutan lindung, hutan liar, taman nasional, dan suaka marga satwa. Malaysia diperkirakan memiliki 15.000 spesies tumbuhan vaskular, contohnya Abelmosus manihot, 306 spesies mamalia, contohnya harimau Malaya, dan 742 spesies aves, termasuk Malayan Whistling Thrush. Selanjutnya, 242 spesies amfibi, contohnya Ansonia penangensis, 567 spesies reptil, contohnya white-fronted water snake atau dengan nama ilmiah Amphisma flavifrons, dan lebih dari 449 spesies ikan tawar, serta lebih dari 500 spesies ikan laut, contohnya Toxotes,